Kaisang kalau masuk ke Jawa Tengah, waktu justru akan menjadi hiunya. Nah, survei lembaga survei Indonesia menunjukkan bahwa tesis itu betul, bahwa kalau ada Kaisang, dia adalah hiunya, itu yang mampu memangsa ikan-ikan tongkol. Kaisang Pangarep yang nggak laku dijual di Jakarta, sekarang sudah mulai dijual di Jawa Tengah. Menggunakan apa? Survei elektabilitas. Dan juga yang dari luar tetapi menjadi bagian dari keluarga partai, muncul juga nama Pak Andika. Tadi sudah LSI di Pilkada Jateng bahwasanya nama Kaisang diunggulkan dan nomor 1, termasuk dengan siapapun dipasangkan dia akan menang di Pilkada Jawa Tengah. PDIP gimana? PDI Perjuangan telah cukup lama mempersiapkan calon-calon pemimpin yang berasal dari kepala daerah PDI Perjuangan. Di sosial ini lagi ramai tentang hasil survei elektabilitas dari LSI yang menempatkan Kaisang Pangarep menjadi pemuncak posisi pertama dengan raihan nilai atau elektabilitas sebesar 15,9%. Secara elektabilitas, secara potensi suara, KP itu justru punya peluang di Jawa Tengah. Apalagi kalau kita bicara peta pertarungan di Jakarta, kelihatannya memang lebih berat dibandingkan dengan di Jawa Tengah. Mengalahkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi yang katanya digadang-gadang beliau ini adalah orangnya Pak Jokowi, yang kemudian kemarin coba digandengkan dengan Raffi Ahmad untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Pak Ahmad Lutfi sebagai calon gubernurnya dan Raffi Ahmad sebagai calon wakil gubernurnya. Nah, saya lihatnya dengan dimunculkan di survei itu indikasi bahwa ada intensi akan dimainkan di Jawa Tengah. Kelihatannya mereka sudah sadar untuk di Jakarta berat ini. Tapi tetap saja sebagai ketua umum partai misalnya gitu ya, Kaisang nggak mau turun kelas, hanya menjadi wakil gitu. Jadi dia mau tetap jadi gubernur dan peluang yang paling mungkin itu di Jawa Tengah. Tetapi persoalannya kan sebenarnya sudah ada Kapolda Muhammad Lutfi ya, yang di sana ya, Ahmad Lutfi ya, yang sebenarnya ini kan dia juga cukup sangat dekat dengan Pak Jokowi yang disebut dulu sebagai geng Solo karena Kaisang ini kemudian menempati nomor 1 dengan 15,9%, lalu kemudian Irjen Ahmad Lutfi di posisi kedua dengan raihan elektabilitas sebesar 12,9%, lalu juga di bawah-bawahnya masih ada lagi. Nah, yang menarik ini mengalahkan Raffi Ahmad dengan 6,8% dan juga Pak Bambang Pacul, sang Mister Korea ini juga hanya mendapatkan suara 5,8%. Kaisang itu kalau masuk di Jakarta itu masuk kolam hiu gitu ya. Kolam hiu ini karena ini isinya hiu semua gede-gede. Sementara di Jawa Tengah itu masih kolam tongkol. Nah, yang menarik di sini, yang belum tahu, yang tidak menjawab, kemudian juga belum memutuskan, itu ada sekitar 19,5%. Nah, inilah yang kemudian membuat saya sendiri ini mengambil kesimpulan pada akhirnya karena kemarin Kaisang ini nggak laku dijual di DKI, di Jakarta, sekarang sudah mulai dijual di Jawa Tengah melalui lembaga survei ini. Artinya sebenarnya kemarin itu pencalonan Pak Lutfi ini mau tidak mau pasti ini juga ada peran dari Pak Jokowi lah, begitu bagian dari upaya Pak Jokowi untuk menaklukkan kandang banteng untuk yang kedua kalinya. Kan kelihatannya begitu yang disiapkan ya. Di Jakarta ada petahana namanya Anies Baswedan, sementara di Jawa Tengah itu tidak ada petahana, dan nama-nama yang muncul notabene nama-nama yang barangkali sebagian adalah wajah-wajah baru. Bahwa Kaisang ini kan kemarin sudah dibongkar oleh PKS bahwa Kaisang sudah ditawar-tawarkan ke beberapa parpol oleh Pak Jokowi. Lalu kemudian dibantah oleh Kaisang sendiri. Bukan hanya Kaisang yang membantah, tapi juga orang-orang dari PSI, partai yang dipimpin oleh Kaisang ini kemudian membantah. Lalu kemudian juga didukung juga bantahan oleh pembantu-pembantu Pak Jokowi, salah satunya adalah Lord Luhut yang mengatakan nggak mungkin Presiden Jokowi ini menawarkan anaknya. Rasanya kok rada nggak masuk akal gitu ya, ada seorang Kapolda di sana yang karirnya lama di Jawa Tengah gitu, terus kemudian tiba-tiba elektabilitasnya kalah dengan Kaisang. Padahal sebelumnya ketika belum nama Kaisang dia dianggap paling unggul dan sudah kerja ya Mbak ya di berbagai saya udah baca di berbagai sudut di Jawa Tengah itu sudah mulai ada baliho-baliho dia dipasangkan dengan Tat Yasin
Yap. Sekarang sudah melakukan banyak hal, sudah ditawar-tawarkan ke beberapa parpol, lalu kemudian juga sudah mulai memainkan politik identitas, dan ternyata kok sepertinya enggak laku. Sampai detik ini juga belum ada yang mau melamar Kaisang. Kemudian coba digeser ke Jawa Tengah, coba dijual dengan cara memainkan lembaga survei. Hal yang sama, cara-cara yang sama yang juga dilakukan dulu ketika Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Bahkan juga sudah pernah di-spill oleh Kodari dari Indikator Politik yang dulu pernah mengatakan bahwa akan mendapatkan suara 58%, yang pada akhirnya ketika perhitungan quick count lalu kemudian juga real count dari KPU, hasilnya juga sama persis. Nah, dengan cara yang dilakukan ini, kemungkinan bagi saya ini adalah ingin mengulang cara yang sama. Turbulensi yang ada di dalam, begitu, bagaimana Kaisang ini harusnya tadi ada di Jakarta, dan sampai terakhir PAN masih mengatakan bahwa kalau seandainya ini akan tetap dipasangkan dengan Ridwan Kamil begitu di Jakarta. Nah, tapi dengan munculnya, dengan sudah seperti biasalah, ini sebetulnya sudah jadi modus gitu, atau sudah menjadi sudah berulang-ulang hal seperti ini, di mana sebelum orang tersebut akhirnya muncul, itu lembaga survei dulu yang munculkan. Lembaga survei membentuk branding, membuat framing gitu, membentuk opini begitu.